Ya, kalau kita punya niat baik, mestaku, semesta mendukung. Semesta mendukung. Ya, kalau kita punya niat baik, Tuhan akan menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan juga menjelang malam buat sobat ATR BPN se-Indonesia. Ini adalah episode pertama di mana kita akan berbincang santai dengan Pak Menteri, ya, Bapak kita. Inilah hebatnya era teknologi. Mungkin selama ini kita melihat Pak Menteri ini di media cetak, media elektronik. Sekarang bisa dilihat langsung dan mungkin juga bisa berinteraksi langsung. Ini juga adalah salah satu kebanggaan dan kebahagiaan buat saya karena saya terpilih dari sekian banyak orang yang mungkin profesinya sama untuk berbincang langsung dengan Pak Menteri ATR BPN. Selamat sore Pak Sofyan Djalil, apa kabar? Sore, baik sekali. Sehat ya Pak ya? Selalu segar kalau saya lihat Bapak ini. Ya, jadi Sobat ATR BPN ini adalah episode pertama. Ya, mudah-mudahan akan ada episode berikutnya. Dan mudah-mudahan tetap saya yang dipakai ya. Oke, jadi hari ini kita akan berbincang santai Pak, karena kami ingin banyak. Saya di sini mewakili masyarakat Pak. Begitu banyak yang ingin kami tahu tentang agraria, tata ruang, dan juga tentang urusan pertanahan Pak. Ya Pak ya. Oke, ini saya sesungguhnya senang sekali hari ini karena jujur Pak, dari sekian banyak menteri yang saya kagumi, salah satunya adalah Bapak. Bayangkan, pernah mengepalai 5 kementerian yang berbeda. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika pernah. Menteri Negara BUMN pernah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pernah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala BPPN pernah. Dan sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pak, gimana rasanya Pak memimpin 5 pos yang berbeda? Penyesuaiannya gimana Pak? Ngurus ekonomi, ngurus informatika, sekarang ngurus tanah Pak. Ya, yang pertama adalah kita menegur bukan saja sahabat ATR BPN, tetapi adalah seluruh masyarakat yang punya kepentingan dengan BPN. Iya. Nah, dengan ATR BPN. Jadi oleh sebab itu podcast ini sebenarnya adalah media kita berkomunikasi dengan seluruh stakeholder yang menyangkut tanah dan tata ruang. Kalau kita tanya siapa stakeholder itu, rasanya seluruh rakyat Indonesia merupakan stakeholder. Betul. Karena tanah itu semua orang concern, tata ruang juga adalah concern kita semua. Oleh sebab itu podcast ini kita dedikasikan untuk kita menyapa stakeholder ATR BPN yang baik karyawan BPN yang bekerja di BPN, masyarakat yang hari-hari datang ke BPN, dan orang-orang yang mungkin tidak puas dengan pelayanan BPN. Ya. Oleh sebab itu podcast ini kita dedikasikan untuk media komunikasi, salah satu di antara berbagai media komunikasi dengan tentang masalah ATR BPN. Seperti tadi Anda sampaikan bahwa hari ini kan iklim transparansi seperti ini. Sudah terbuka ya Pak? Semua transparan. Para pejabat publik dan semua orang-orang yang bekerja untuk publik itu seperti bekerja dalam akuarium. Ya, tidak ada lagi yang Ada rahasia-rahasiaan. tidak ada yang tersembunyi. Terlihat. Ya. Oleh sebab itu saya ingin sampaikan kepada teman-teman karyawan ATR BPN dan teman-teman yang bekerja mendukung kegiatan ATR BPN, apakah PPAT, apakah juru ukur bersertifikat, apakah PNPM, dan seluruh karyawan BPN. Apa yang kita kerjakan ini sekarang semua orang tahu. Kita itu bekerja seperti dalam laboratorium. Ya. Oleh sebab itu saran saya dan ingatkan saya kepada teman-teman, ayo kita bekerja dengan baik karena tidak ada yang bisa disembunyikan hari ini. Betul. Jadi podcast ini kita maksudkan ada sebagai media untuk kita bisa berkomunikasi. Nanti saya pikir banyak komen yang bisa dijawab, ya kan, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan podcast ini ya kita harapkan bisa menjadi sepopuler Najwa Shihab. Atau Master Deddy Corbuzier ya Pak ya. Ini Pak, dari kemarin ini handphone saya tidak berhenti notifikasi Pak.
Ya, jadi semua kantor tanah kabupaten kota yang hari ini mengikuti acara ini ada sekitar 510 Pak kantor. Semuanya ikut ada yang retweet, ada yang repost Pak. Jadi yang nonton hari ini banyak Iya. sekali Pak. Mudah-mudahan. Ya, tapi kalau kita lihat misalnya Candy Dinar di Kalbuzir, Loh, kok Bapak itu tahu, Dik? 16 juta penontonnya. Pak Menteri tahu Dinar Candy loh. DJ Dinar Candy. Itu kan interest banyak sekali orang. Kalau Anda nggak tahu, Anda cerita bohong gitu berarti. Wah, ini satu hal yang saya tidak menyangka. Kirain Menteri taunya yang serius aja. Tahu Dinar Candy ya Pak. Ya, oke. Yang tadi pertanyaan saya Pak, gimana Pak? Bapak pernah memimpin 5 pos kementerian yang berbeda-beda Pak. Kan masalahnya begini ya. Hakikatnya kalau orang mau, saya punya prinsip. Prinsip yang sangat optimis. Dan ini memberikan inspirasi kepada orang-orang muda. Orang Arab, orang Inggris mengatakan where there is a will, there is a way. Jadi sebaik. Ya kan, orang Arab mengatakan manjadda wajada. Wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia jadi, ya Ya. kan? Nah, untuk menjadi public policy maker seperti menteri dan lain-lain dan jabatan-jabatan public policy, jabatan-jabatan politik, sebenarnya kalau kita mau pelajari bisa. Yang paling penting adalah attitude, bagaimana kita di sini. Saya nggak tahu masalah pertanahan, dirjen-dirjen ini jauh lebih tahu dengan saya, ya kan. Tata ruang, saya nggak tahu, awal-awal itu saya minta mereka ceramahkan saya tentang tata ruang 101 kalau istilah saya. Ya. Kan? Nah, tapi saya mau mendengar, saya tahu Pak Sufriyadi, Pak Dirjen Tata Ruang yang lebih tahu tentang tata ruang. Yang paling penting mau mendengar, ya kan. Itu attitude mau mendengar, saya pikir itu sangat dibutuhkan. Yang susah kita sekarang lebih banyak ngomong daripada mendengar. Kalau kita mau mendengar, Iya. dan kemudian kita pay attention, awal-awal memang agak sulit, ya kan. Tetapi saya pikir kebijakan kalau misalnya jadi menteri itu pertama ya tentu hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu dengar, bicara, baca apa saja. Kemudian setelah get used to it, terbiasa, kita tahu cara masalah. Tetapi tentu harus ada basis, ya kan. Saya tahu misalnya apa sekolah presiden, katakan dulu pada siapa ceritanya, apa sekolah presiden? Ya, nggak ada sekolah nggak presiden, ada, iya. ya kan. Tapi banyak sekali presiden-presiden yang baik walaupun tidak ada sekolahnya. Ya. Nah, kuncinya apa? Ada keinginan untuk tahu, keinginan untuk mendengar, keinginan untuk belajar, dan kemudian gunakan orang-orang pintar. Ya kan? Kalau kita gunakan orang pintar, saya yakin kita gunakan orang pintar 90% masalah sudah selesai oleh orang pintar tersebut. Ya. Yang 10% aja yang gitu kan. Oleh sebab itu saya sangat percaya tentang merit memanfaatkan staf yang pintar, staf yang punya integritas, staf yang kemudian delivered, ya, mengerjakan sesuatu dengan sukses. Oleh sebab itu saya kemudian santai-santai saja. Orang mikir saya menteri sibuk sekali, padahal enggak, masih bisa nonton Dinar Candy tadi. Jadi menurut Bapak staf Kementerian ATR BPN gimana nilainya Pak? Foto. Oke. Tuh. Anda satu Indonesia oke. Iya. Ya. Saya bangga sekali ya, saya pernah jadi menteri macam-macam ya. Salah satu kementerian yang sumber daya manusia bagus sekali adalah BPN, ATR BPN. Wah. Nah, apa alasannya? Saya nggak tahu. Dulu kantor ini adalah kantor, kalau orang mengatakan kantor ini dulu kantor basah, ya kan? Karena kantor basah bisa meng-attract the best brain, gitu kan? Oh, Nah, iya. sekarang saya alhamdulillah sampai ke sini, best brain yang ada di internal BPN kita manfaatkan, kita utilisasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian kementerian yang paling bagus SDM di Indonesia ini adalah pertama Kementerian Keuangan, kita harus akui. Oke. Ya kan? Kemudian di luar Kementerian Keuangan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Kemudian dulu juga Bappenas, karena Bappenas itu merekrut orang bagus sekali gitu kan. Kemudian kalau di BUMN nggak ada masalah karena yang kelola BUMN adalah eksekutif di BUMN sendiri. Iya. Birokrasi Kementerian BUMN itu cuma fasilitator, ya kan. Kemudian kantor ini salah satu SDM-nya yang cukup bagus. Saya senang sekali saya bisa bekerja dengan baik tanpa banyak tapi sekarang ini setelah sekian lama saya udah tahu yang teknik-teknis di sini. Mungkin belum tahu ngukur tanah aja gitu ya. Tapi yang lain saya pelajari gitu. Pak Menteri, pelayanan kementerian ya kantor ATR BPN selama pandemi gimana sih Pak sekarang Pak?
kita terus melayani, ya, cuma tentu dengan ikutin protokol kesehatan. Awal-awal di waktu pandemi baru dan orang takutnya luar biasa, memang terjadi shock gitu kan. Tapi kedua kita tidak pernah kantor kita tutup, kecuali kantor-kantor di mana ada kasus positif pada awal-awalnya. Iya. Ya, waktu itu kan kalau ada sebuah kantor kasus positif COVID tutup, Diliburkan dulu. Ya, tapi kemudian kita makin tahu bahwa sebenarnya kayak yang positif itu yang diisolasi, ya kan kantor tetap jalan. Jadi walaupun COVID kita kerja cukup produktif, bahkan awal-awal itu banyak hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan karena nggak ada waktu, kita lebih punya waktu. Secara umum bahwa ATR BPN selama COVID ini cukup produktif. Oke. Nah ini Pak, berarti intinya adalah jika kita ingin melayani rakyat, melayani masyarakat, sebetulnya ditempatkan dimanapun nggak masalah ya Pak ya? Saya pikir pengalaman saya yang paling penting ya modal awal adalah ya apa yang akan kita lakukan. Bagi saya modal awal adalah ingin berbuat sesuatu yang baik aja, ya berbuat sesuatu yang baik. Kemudian attitude yang kedua, kalau saya tidak tahu tanya. Ya kan? Jangan malu untuk bertanya. Betul, jangan gengsi. Betul. Bahkan Al-Quran mengatakan fas'al ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jangan kemudian kita sok tahu gitu kan. Itu yang jadi masalah, itu masalah attitude, ya kan? Jadi ini kita bicara filosofis ya. Agak filosofis. Bicara filosofis ya. Apa yang disebut dengan kafir kalau bahasa agamanya? Itu kafir itu bahasa Arab kafara, bahasa Inggris kafir. Nah, jadi orang yang menutup hatinya, menutup telinganya dari kebenaran, itu bahasanya disebut dengan kafir. Secara bahasa. Itu kafir. Ya. Oleh sebab itu supaya kita mendapatkan kebenaran, open your heart, open your mind, open your eyes, open your ear. Ya. Oleh sebab itu saya sampai di sini, misalnya saya bertanda hari pelantikan pertama saya bilang, kamu akan dapatkan Menteri BPN, ATR BPN yang modal dasarnya adalah lulus hukum agraria cuman C. Gitu. Yang benar Pak? Benar. Itu hari pelantikan di sini, kenalan teman-teman. Jadi saya nggak mengatur, katakan bahwa saya tahu tentang masalah hukum agraria, tapi ada bahan dasar. Karena lulusnya C waktu itu ya. Karena hukum agraria salah satu pelajaran yang paling susah, paling killing lah profesornya di sana waktu saya kuliah di UI. Ya kan? Kalau dapat C itu sudah syukur, ya kan? Oh ya? Karena dulu kan profesornya itu punya prinsip nilai A itu untuk Tuhan, nilai B untuk profesor, nilai C untuk mahasiswa. Jadi C itu udah paling tinggi buat mahasiswa ya? Betul. Itu mungkin generasi Pak Agus kuliah begitu. Hari ini profesor karena males periksa kadang-kadang itu dosennya dia kasih aja A, dia kasih aja B supaya nggak protes. Ya, itu misalnya, itu ada kecenderungan seperti itu. Saya banyak C-nya dulu, kenapa nggak jadi menteri apa ya? Garis tangan aja. Ya seperti Anda lihat kemarin di Deddy Corbuzier, itu prinsip saya. Ya. Saya nggak pernah merasa saya hebat, nggak, Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan terlalu baik pada saya barangkali. Atau Tuhan mempunyai misi tertentu kepada saya, ya kan? Sebab itu garis tangan ini, mana dia bilang Sofian ini jadi rekor muri, tidak ada presiden sebelumnya menteri yang 6 kali. Saya 6 kali disumpah loh. Iya. Maka saya khawatir juga terlalu banyak kena sumpah itu. Kan sumpah yang bagus Pak, nggak apa-apa Pak. Jadi sebab itu saya nggak merasa diri saya hebat, tapi alhamdulillah karena garis tangan saya, karena doa ibu saya, kemudian mungkin saya punya niat yang baik, ya, muat yang baik. Saya percaya kalau kita punya niat baik, semesta mendukung. Ya, kalau kita punya niat baik, Tuhan akan menolong, ya kan. Oleh sebab itu saya nggak khawatir. Dan kalau misalnya apakah khawatir kehilangan pekerjaan, enggak, gitu ya. Jadi oleh sebab itu saya nggak ada beban. Waduh. Ini saya seperti berbincang dengan menteri /ustad /ayah. Benar, ini cara berbicaranya seperti ayah saya Pak. Ngobrol seperti ayah saya. Begitu ya. Gitu, jadi mengingatkan saya kepada ayah saya di Bandung ya. Oke, Sobat ATR BPN, kita masih akan ngobrol dengan Pak Menteri Sofian Djillis setelah yang satu ini.
Sobat ATR BPN se-Indonesia, kita akan lanjutkan obrolan kita, bincang santai sore hari ya. Hari ini di Jakarta tanggal 20 Oktober itu ada lagi-lagi demo. Masa? Ada lagi aksi Pak, mahasiswa Pak, masih isunya yang kemarin tentang Omnibus Law Cipta Kerja. Jadi ini memang menghangat sekali beberapa bulan terakhir ya Pak ya. Nah ini mungkin Sobat ATR BPN juga harus tahu ya, bahwa salah satu inisiator dari Omnibus Law Cipta Kerja itu adalah Bapak, betul kan Pak? Ya, menyampaikan ide aja. Menyampaikan ide saja. Ya. Dulu ide awalnya apa sih Pak? Ini yang disampaikan tuh dulu. Gini, Omnibus Law adalah satu undang-undang memperbaiki banyak undang-undang. Oke. Nah, jadi kalau kita banyak menghadapi masalah begitu banyak undang-undang yang saling bertentangan, maka undang-undang yang bertentangan itu harus kita perbaiki. Karena begitu banyak undang-undang yang bertentangan, maka yang diubah oleh undang-undang Cipta Kerja ini adalah 79 undang-undang. Pasal-pasal tertentu saja yang menghambat penciptaan kerja. Itu. Jadi dan itu praktek yang umum, bukan ilmu roket ya. Praktek yang umum di banyak negara. Vietnam pernah melaksanakan. Dan ini tradisi Amerika tadi. Ya Amerika betul. Ya. Jadi saya bukan tetapi waktu diskusi dengan pengambil kebijakan dengan Pak Presiden, Pak Menko, ini salah satu cara untuk kita memperbaiki begitu banyak undang-undang yang mengikat kita, yang saling bertentangan. Banyak orang yang tak bersalah masuk penjara gara-gara aturan yang kacau balau itu. Ya, berarti memang tujuannya baik, tapi kenapa diterimanya malah jadi beda ya Pak ya? Jadi pada aksi demo sampai rusuh nih Pak. Gini, karena orang nggak tahu dan orang kemudian udah a priori kali, kemudian kesalahan barangkali dari pihak pemerintah tidak memberikan penjelasan yang memadai, termasuk saya yang salah. Loh, gitu ya. kenapa Pak? Ya karena kita harusnya memberikan informasi yang lebih banyak kepada masyarakat, ya. Tapi walaupun kami terus lakukan sejak undang-undang ini dikirim ke DPR, kita itu hampir tiap minggu adakan ini webinar ke kampus, hampir berpuluh-puluh kampus kita safari kampus enggak ya? dengan cara ini. Dengan cara kayak gini juga. Oke. Berbagai universitas, berbagai komunitas. Ya. Tetapi yang jadi masalah kan yang dengar dengan yang demo barangkali beda orangnya, ya kan. Tetapi kemudian kesalahpahaman aja saya pikir. Kalau saya melihat undang-undang ini, Omnibus Law ini sangat mulia. Karena Presiden sangat peduli tentang saudara kita, rakyat kita yang menganggur. Kalau kita tidak mau mengatasi, nggak akan pernah teratasi masalah pengangguran itu. Sekarang ini untuk diketahui, Ronald, ada 7 juta orang menganggur terbuka hari ini. 7 juta. Tahun 2020, tiap tahun itu bertambah lagi lapangan angkatan kerja yang masuk ke lapangan kerja cari pekerjaan 2,7 juta. Jadi sudah 9,7 juta. Ditambah lagi dengan akibat daripada COVID, 3 juta Tambah banyak setengah, lagi. 3 juta setengah orang terpengaruh. Ya kan, karena COVID kemarin. Jadi kalau itu dianggap menjadi penganggur atau setengah penganggur, berarti 9,7 tambah 3,5 berapa itu? 12,8. 12,8 orang yang sekarang ini tidak ada pekerjaan. Kalaupun ada pekerjaan, tidak pekerjaan yang tidak optimum. Ya. Belum lagi kita bicarakan orang yang terpaksa bekerja di sektor informal karena terpaksa. Belum lagi kita bicarakan misalnya betapa sedihnya kita, beberapa juta orang Indonesia yang harus pergi mencari penghidupan di negara orang yang kadang-kadang diperlakukan tidak manusiawi. Betul sekali, iya. Kita mendengar orang kita itu bekerja di kapal kemudian meninggal ditaruh dalam kulkas kapal. Iya. Betapa sedihnya kita. Iya. Kenapa? Karena negeri kita belum mampu menciptakan lapangan kerja. Kenapa tak bisa cipta lapangan kerja? Salah satu adalah karena begitu banyak undang-undang yang menghambat kita menciptakan lapangan kerja, yang menyebabkan investasi sulit sekali di Itulah Indonesia. yang direvisi oleh Omnibus Law ini gitu. Itu Pak. yang diperbaiki. diatasi oleh Pak Presiden. Jadi tujuannya bagus sekali.
Kalau kemudian ya Anda tahu misalnya ada keluarga, ada anak ya, ada apa yang belum kerja atau yang sudah tamat universitas, tamat itu belum ada pekerjaan. Kalau kita tidak atasi akan tetap bisa jadi penganggur abadi. Nah, kan tadi Bapak bilang mungkin karena mereka belum tahu, belum baca, belum paham. Nah, masalahnya kan susah Pak dapat akses untuk dapat draftnya kemarin Pak. Oh enggak, bukan masalah itu. Draftnya itu coba tanya deh yang demo itu baca enggak? Kayaknya Jadi sih. itu sekarang kan dipersoalkan, ya kan, seolah-olah pembahasan itu tidak transparan. Ya, yang naik beritanya Ya itu sih kan, betul. itu naik beritanya. Ya. Tapi untuk diketahui itu diskusi di parlemen itu terbuka, TV parlemen itu membuka semua perdebatan, begitu oke. loh. Nah, yang peduli draft selama ini undang-undang itu juga disampaikan seperti sekarang. Dulu kalau pemerintah bikin undang-undang dibawa ke DPR, dikasih ke pimpinan DPR kemudian memberikan kepada komisi, ya kan. Kalau dulu dalam bentuk dalam bentuk cetak, ya kan. Sekarang bentuk cetak juga ada, tapi dalam bentuk soft copy juga diberikan. Jadi semua orang bisa dapat akses sebenarnya kalau mau peduli, karena dokumen RUU itu bukan rahasia. Nah, RUU bukan rahasia. Semua bisa mendapatkan sebetulnya Bisa ya. kalau mau cari. Kalau mau mungkin agak kurang niat nih yang kemarin. Ya, masalahnya mungkin ya. itu. Oke. Nah, ini Bapak bilang kalau di Omnibus Law ini juga adalah salah satu cara untuk pencegahan korupsi. Gimana nih Pak? Ya, salah satu program Omnibus Law ini adalah memotong izin Yang memang selama ini jadi ladang untuk korupsi. korupsi. Jadi perizinan Oke. dipotong, diperkenalkan kemudian izin OSS, Online Single Submission. Kita cari izin lewat internet, ya kan? Kemudian tapi supaya izin lewat internet maka harus digunakan tata ruang yang detail. Jadi kalau orang misalnya mau investasi di sebuah daerah, dia tak lihat Submitnya aja. online aja gitu. Online aja. Kemudian yang kedua, dulu izin macam-macam, semua perlu izin, ya kan? Ke WC aja nggak perlu izin. Mungkin itu yang menyebabkan orang Indonesia sedikit izin gitu ya. Saya kata kalau teman tuh, izin Pak Menteri, saya bercanda, apa perlu bikin surat izin? Karena kita sudah terbiasa sekali dengan izin. Betul. Apa yang nggak perlu izin? Coba. Ya, Yang selama ini. Bikin rumah perlu izin, Semua, Pak. IMB, ya kan? Iya. Walaupun setelah dapat izin nggak pernah dipedulikan. Yang penting izin misalnya udah izin taruh IMB di situ, izinnya bangunan 100 meter dibikin 300 meter nggak ada yang peduli. Nggak juga. diperiksa juga tuh kadang-kadang. Nanti oleh Omnibus Law izin itu diperlukan yang beresiko, investasi yang beresiko. Tapi kalau Anda mau melakukan sesuatu yang tidak ada risiko, tidak ada dampak kepada masyarakat, tidak dampak kepada lingkungan, just do it. Silakan saja. Iya, itu dengan demikian berkurangnya ketemu dengan pejabat, berkurangnya menghadap meja-meja tertentu, itu menyebabkan akhirnya lebih mudah dan lebih berkurang praktek-praktek yang tidak terpuji. Iya, kan kebayang kalau dulu ya. Meja ini, meja itu belum prosesnya lama, Pak. Kenapa? Meja sana belum tanda tangan, supaya tanda tangan harus ada sesuatunya dulu, ada uang terima kasih, kamu kasih baru saya terima gitu kan ya. Nah, terus juga Bapak juga bilang kalau di Omnibus Law Cipta Kerja ini akan membuat negara membantu mereka mendapatkan rumah murah. Oh, ini berkaitan dengan bank tanah. Nah, ini gimana nih Pak? Seru juga nih. Jadi undang-undang Omnibus Law ini, undang Cipta Kerja ini memperkenalkan bank tanah. Apa itu hakikat bank tanah? Bank tanah adalah sebuah institusi, sebuah lembaga yang berada di bawah kementerian ini, yang nanti dengan kewenangan yang dimiliki oleh kementerian ini maka tanah terlantar, tanah tak bertuan, ya, tanah HGU yang tidak diperpanjang, HGB yang dibiarkan menjadi tidak diurus, itu diambil oleh negara. Kemudian negara menggunakan tanah itu yang pertama untuk reforma agraria, untuk diberikan misalnya kalau tanah pertanian di desa diberikan kepada masyarakat yang nggak punya tanah. HGU yang tidak terurus diberikan kepada masyarakat sekeliling supaya mereka bisa punya kebun dan menanam
tanaman kebun misalnya. Ini terdata semua Pak, se-Indonesia Pak? Sudah? Nanti, tapi kita tahu semua tanah yang terlantar begitu banyak, ada daftarnya, daftar tanah terlantar, indikasi terlantar, ya kan? Selama ini kita itu kalau misalnya tanah terlantar, dinyatakan tanah terlantar, kita bagikan aja kepada masyarakat, sehingga banyak juga efek negatifnya, karena kita berikan kadang-kadang dengan tangan kanan, tangan kiri dijual ke orang lain. Aduh iya Pak, sedih juga sih. Nah, jadi kemudian bank tanah kalau di perkotaan, kalau tanah di perkotaan akan kita gunakan misalnya untuk perumahan rakyat. Sekarang di Jakarta kenapa harusnya kan sebaiknya orang tinggal di ke atas, ke apartemen, ya kan, rumah susun. Rumah susun mahal. Ya, karena mahal kenapa? Salah satu tanah terlalu mahal di kota ini. Negara tidak punya tanah. Oleh sebab itu bank tanah ini adalah lembaga milik negara untuk mengumpulkan tanah yang harusnya tanah terlantar, tanah yang tak bertuan dan lain-lain tadi. Kemudian tanah itu dikelola oleh bank tanah, diberikan untuk kepentingan masyarakat. Salah satu misalnya untuk bikin rumah rakyat. Salah satu misalnya bikin taman. Ada syaratnya nggak Pak, rakyat yang menerima hibah tanah ini? Itu nanti itu. Sekarang bank tanah aja belum ada gitu loh. Nanti aja kalau udah jadi bank tanah kita bikin aturannya. Saya mau ikutan ya Pak ya nanti ya Pak. Siapa tahu kebagian Pak. Boleh daerah Menteng Pak? Nggak ada tanah di Menteng ini, kecuali tanah nanti ada tanah yang terlantar di Menteng kita gunakan gitu kan. Tapi yang paling penting mungkin di Jakarta tidak terlalu banyak, tapi di luar kota banyak sekali. Ya kan, di pedesaan tanah perkebunan yang orang dapat izin dari sini, dapat HGU, kemudian HGU itu cuma minta kertas, lembar kertasnya digunakan, dia gunakan pinjam ke kredit, tanahnya nggak dipedulikan, itu yang diambil oleh bank tanah gitu loh. Oke, itu kan berarti sekali lagi Omnibus Law ini manfaatnya baik, tujuannya baik, cuman memang tadi ada miss siapa ya di situ ya. Banyak yang mungkin melakukan aksi kurang memahami. Lagi pula kan sebetulnya keran komunikasi udah bisa dibuka ya Pak sekarang Pak. Jadi lebih baik mereka-mereka yang selama ini aksi, yang ingin menyuarakan tentang apa yang mereka rasakan, harusnya caranya seperti apa nih Pak? Supaya Omnibus Law ini nggak terus jadi demo lagi. Secara sekarang sedang pandemi Pak. Gini ya, masyarakat kita ini demokrasi, semua orang boleh ngomong. Betul. Ya kan? Semua orang boleh bicara apa yang dia omongin. Dan lebih bahaya lagi dengan adanya media sosial ini. Waduh. Kenapa? Iya. Media sosial namanya juga media sosial. Kalau dulu Bapak aktif juga kan? Dulu yang punya media ada koran, majalah, perusahaan media, TV, perusahaan media. Apa beda media sosial dengan media yang dulu? Kalau media dulu ada, itu Pak Taufik itu pimpinan redaksi Media Indonesia dulu. Itu tulisan macam-macam mau ditulis itu dibaca dulu oleh redaktur, oleh penanggung jawab, apa benar enggak, ada keliru enggak, baru disebar. Baru. Jadi ada yang filter, ya kan? Tapi kalau media sosial apa yang dalam kepala Anda tulis saja, enggak ada yang ini. Kalau perlu tidak usah pakai nama asli, anonim. Nah itu jadi masalahnya. Akhirnya bisa di media sosial itu orang lempar batu sembunyi tangan, ya kan? Itu yang pertama. Oleh sebab itu kita terus jelaskan, pemerintah terus jelaskan. Tetapi masyarakat kalau mau mendengar, ya dengar. Kalau tidak, ya tidak. Kalau orang a priori ya nggak mau dengar. Ya. Nah ini adalah iklim demokrasi. Ya orang mengatakan merdeka sekali, merdeka sekali, gitu ya. Jadi oleh sebab itu kalau orang demo, orang ekspresi ketidaksetujuan, hal yang wajar aja, ya kan. Nah, yang paling penting adalah pemerintah kalau menganggap bahwa ini yang terbaik untuk rakyat, maka kita jalin aja. Kalau dalam iklim demokrasi tidak bisa semua orang dipuaskan, ya kan? Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bikin kebijakan yang pemerintah pikir akan membawa manfaat untuk rakyat, ya kan? Itu 13 juta tadi yang misalnya pengangguran, bagaimana kita atasi? Ya kan, kalau pemerintah diam, nggak di demo, udah diam aja. Penganggur tetap di sana. Ya kan, yang demo-demo itu juga nggak ada pekerjaan nanti gitu loh. Makin marah lagi. Sekarang makin besar lagi nanti masalahnya. Iya, makin besar lagi masalahnya. Oleh sebab itu Presiden mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Karena aturan yang begitu banyak.
yang saling bertentangan. Pak, kenapa sih Pak bangsa kita undang-undangnya banyak banget Pak? Gini, Terus tabrakan lagi gitu. nah ini panjang ceritanya. Karena ada yang keliru dalam sistem pembuatan perundang-undangan kita ini Dari dulu. dari dulu. Dari dulu. Zaman Pak Harto tidak banyak regulasi. Oh. Karena Pak Harto itu ya kan berkuasa sangat efektif. Dengan para Pak Harto aja udah beres, ya Iya. kan? Kalau Pak Harto bilang lakukan, jalankan, Nurut semua. menurut semua. Setelah reformasi, semua harus berbasis hukum, semua harus berbasis aturan, ya kan? Kemudian aturan itu dibikin oleh siapa? Walaupun kepala pemerintahan presiden dibantu oleh menteri. Saya Menteri ATR bikin undang-undang tentang masalah tata ruang, masalah agraria. Menteri PU bikin aturan tentang masalah perumahan, masalah jalan, masalah apa. Menteri Kehutanan bikin aturan undang-undang tentang masalah kehutanan. Menteri Kelautan bikin undang-undang tentang masalah kelautan, masalah garam, masalah macam-macam. Menteri Kesehatan bikin macam itu. Ya. Nah, karena dibikin oleh masing-masing menteri tanpa koordinasi yang memadai sebelumnya, akhirnya benar menurut saya, tidak benar menurut Anda. Benar menurut Menteri A, tapi kemudian bertabrakan dengan aturan Menteri B. Gitu loh. Jadi oleh sebab itu sekarang kalau di ini yang sudah kayak benang kusut ini ada 73 undang-undang yang saling bertabrakan. Ini yang mau diurai ya Pak ya. Dirapikan. Ya. Jadi tidak semua 79 undang-undang itu tidak semua diubah. Pasal-pasal yang saling bertabrakan aja. Pasal undang-undang pertanahan yang bertabrakan dengan pasal undang-undang undang-undang kehutanan misalnya, yang paling dekat. Pasal undang-undang kehutanan yang bertabrakan dengan undang-undang agraria misalnya, ya kan. Kemudian pasal yang peraturan Menteri Pertanian yang bertabrakan dengan peraturan Menteri Agraria misalnya. Pasal undang-undang yang menyangkut pertanian yang bertabrakan dengan Menteri Kehutanan misalnya, dan seterusnya. Pasal-pasal itu aja dibuat, diselaraskan sehingga kalau orang mau investasi, orang tidak lagi berhadapan dengan aturan seperti itu. Kemudian lagi pasal-pasal karena akibat otonomi daerah. Iya betul, nambah Otonomi daerah itu bupati, gubernur bisa bikin aturan sendiri, gubernur, bupati, wali kota. Akhirnya begitu banyak aturan dan kecenderungan adalah orang-orang bikin aturan dan kemudian perlu izin, perlu persetujuan, perlu izin, konsesi. Itu mau disederhanakan. Oke, apa yang terjadi jika undang-undang tabrakan ini nggak dirapihin Pak? Ya begitu aja. Jadi akhirnya banyak orang masuk penjara nggak salah. Banyak kemudian akhirnya orang nggak bisa bergerak. Tahu nggak, Ronald? Orang dulu mau bikin listrik, PLTU itu, perusahaan listrik ya, pembangkit listrik. Itu waktu Pak Jokowi masuk menjadi presiden, mau bikin listrik itu perlu izin 5 tahun. Ngurus izin. Padahal kan buat kebaikan tuh Pak. Makanya karena begitu banyak aturan, semua izin ini. Jumlah izinnya itu lebih dari 300 izin. 300 izin? Jadi harus mulai bawah sampai ke atas gitu loh. Kemudian apa yang dilakukan Pak Jokowi, di streamline, bereskan. Dari 5 tahun itu menjadi ya masih kurang lebih 1-2 tahun lah. Tapi udah terpangkas hampir lebih dari setengah. Jumlah izin itu berkurang menjadi sekitar 30-40. Ya kan? Tapi itu yang menyebabkan pemerintah bisa membuat listrik sekarang ini relatif tidak ada lagi daerah yang orang harus tidur dalam gelap. Nah, berapa lama orang tidur dalam gelap? Karena susahnya membangun listrik. Ada orang cerita bagaimana sulitnya mendapatkan izin untuk ngebor minyak. Ngebor minyak itu lebih sulit dapat izinnya daripada ngebor minyaknya. Ya, dulu ada perusahaan asing cerita sama saya. Aduh, karena lebih mudah di ngebor minyak di laut dalam, ya, di Selat Sulawesi itu lebih mudah ngebor daripada ngurus izin. Izin Menteri SDM, izin BK, izin macam-macam izin. Nah, izin inilah yang mau dibereskan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Nah, jadi itu menjawab kenapa ya
Omnibus Law Cipta Kerja ini memang diusahakan oleh pemerintah juga di DPR sebagai undang-undang supaya nggak banyak aturan, supaya nggak ribet, supaya nggak seperti benang kusut, ya. Jadi mari berprasangka baik bahwa memang undang-undang ini berbuat kebaikan kok. Yang mungkin masih belum mengerti, tanya, dengar, baca. Ya karena ayat pertama juga Iqra ya Pak ya, baca dulu, ngerti dulu, baru bicara. Oke, kita akan masih lanjutkan berbincang dengan Pak Sofyan Jalil setelah yang satu ini. Sobat ATR BPN se-Indonesia, hari ini senang sekali kita bisa menambah knowledge, juga insight, juga side story dari Pak Menteri langsung ya, tentang situasi Indonesia ya, macam-macam dari mulai secara umum sampai ke Omnibus Law ya yang sekarang sedang menghangat, dan juga tentang update mengenai program Kementerian ATR BPN. Tadi ketika Bapak memasuki ruangan, Bapak mendapat laporan dari stafnya mengenai penggunaan sosial media, ya, penggunaan sosial media sebagai sarana untuk mendekatkan dan mengakrabkan antara kementerian dengan masyarakat, ya. Ini memang mau tidak mau kita harus melakukan hal seperti itu ya Pak ya, di teknologi zaman sekarang ya Pak ya. Ya tentu. Ya, nah ini banyak ternyata yang saya belum tahu Pak. Terima kasih sekali Pak, pelayanannya gampang sekarang ya. Jadi ada yang namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap. Wah, di mana setiap bidang tanah di Indonesia didaftarkan agar mempunyai kepastian hukum yang kuat. Selama ini masih banyak yang belum bersertifikat gitu ya Pak ya. Memang faktanya begitu ya Pak ya. Ya masih mayoritas tanah kita itu belum bersertifikat ya. Dan oleh sebab itu Presiden memerintahkan kami untuk mempercepat sertifikat tanah. Karena dengan sertifikat maka mudah-mudahan tidak ada sengketa lagi. Dengan ada sertifikat orang tahu tanahnya berapa luas, batasnya. Kita punya program target mudah-mudahan tahun 2025 seluruh tanah bisa kita daftarkan. Keren. Ya karena kan tenang ya Pak ya, punya rumah ada suratnya, ada sertifikat pun tenang gitu kan. Saya juga sedang ngurus surat tanah nih Pak, nggak beres-beres nih Pak, curhat langsung ke menteri loh saya, privilege luar biasa ya. Nah ini juga ada satu aplikasi yang memang sekarang adalah sebuah keniscayaan, hampir semua pelayanan publik itu memiliki aplikasi, ada namanya aplikasi Sentuh Tanahku, bagus namanya ya, ini adalah fasilitas layanan kepada masyarakat untuk melihat proses pengecekan pengurusan berkas dan sertifikat tanah. Jadi kita bisa real time mengetahui ya Pak ya, ini udah sampai mana gitu prosesnya gitu ya Pak ya? Iya saya pikir begitu. Kemudian yang kedua Sentuh Tanahku itu untuk kalau Anda punya tanah, punya sertifikat, ingin tahu ini bisa masuk lewat itu, sebutkan nomor sertifikatnya akan ketahuan di mana, berapa luasnya dan lain-lain. Ya, jadi ini bisa di-download, silakan saja dicari ya aplikasi Sentuh Tanahku supaya kita bisa mengetahui proses pengurusan berkas dan sertifikat tanah kita ya. Digital aja sekarang. Wah. Kemudian Kementerian ATR BPN meluncurkan gistaru.atrbpn.go.id. Ini sarana bagi masyarakat untuk bisa mengakses rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang. Jadi boleh ya Pak ya kalau misalnya kita mau bikin usaha, bikin investasi, ngecek dulu rencana tata ruangnya supaya ini kayaknya cuan di sini. Boleh ya Pak ya? Ya, walaupun memang RDTR itu belum semua ada, semua daerah. Kita akan kejar targetnya 2000 RDTR di seluruh Indonesia. RDTR rencana detail tata ruang, detail betul. Di mana boleh bangun rumah, di mana boleh bangun pabrik, di mana untuk sawah, di mana untuk jalur hijau, di mana itu semua sangat detail. Tapi sekarang ini seluruh Indonesia jumlah RDTR itu belum banyak. Target kita tahun 2000 RDTR di itu RDTR 2000 RDTR belum juga lengkap ya seluruh Indonesia. Kalau tidak ada RDTR apa masuk kepada RTRW, rencana tata ruang wilayah baik tingkat kabupaten maupun provinsi itu. Nah kalau nanti semua data RDTR dan RTRW kita masukkan ke dalam website supaya orang bisa mengakses itu loh. Oke. Dan yang terakhir nih Sobat ATR BPN boleh diinformasikan kepada masyarakat luas lewat sosial medianya masing-masing karena sekarang zamannya sosial media ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, saya pun baru tahu, terima kasih gara-gara hari ini saya tahu bahwa ada hashtag
Tanya ATR BPN. Silahkan pakai hashtag ATR BPN jika punya pertanyaan, punya pengaduan, punya aspirasi yang ingin disampaikan. Silahkan pilih lewat akun sosial media kesukaannya masing-masing. Instagram boleh, Twitter boleh, Facebook silahkan, YouTube juga boleh pakai hashtag sekali lagi Tanya ATR BPN. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa timnya memantau. Tim Kementerian ATR BPN memantau, menjawab semua pertanyaan, ya, aduan. Tapi ya tolong ya, ini bahasanya juga gitu. Aduh, sosial media tuh Pak kadang-kadang gitu kan ya. Jadi sekali lagi yang punya pertanyaan soal ATR BPN ya, boleh pakai hashtag Tanya ATR BPN. Ada tim yang siap menjawab segala pertanyaan teman-teman ya. Pak Sofyan, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Ronald. Sehat selalu Bapak ya. Ya, mudah-mudahan podcastnya ATR BPN ini bisa mencerahkan masyarakat urusan-urusan masalah tanah dan tata ruang. Ya, ada yang mau disampaikan mungkin Pak ke sobat ATR BPN se-Indonesia nih Pak yang sedang menyaksikan acara ini Pak? Intinya adalah kita ATR BPN ini terus memperbaiki layanan publik, ya kan. Jadi kalau sekarang ini masih ada layanan yang belum memuaskan, masih ada sertifikat yang belum keluar, data sudah diserahkan tapi sertifikat belum jadi, atau kemudian ngurus sesuatu tapi belum keluar, itu memang kita terus perbaiki sistem. Ya. Kalau dulu antriannya panjang, sekarang makin kita perpendek. Bahkan 4 layanan kita sudah mulai pakai digital, ya. Jadi kalau orang ngecek tanah, kalau tanah sudah terdaftar, tidak perlu kantor BPN. Kalau orang pasang hak tanggungan, tidak perlu ke kantor BPN. Mau roya, tidak perlu kantor BPN. Ingin tahu zona nilai tanah, tidak perlu kantor BPN karena kita sudah melakukan dalam bentuk digital, ya. Nanti semua layanan kita akan menuju kepada layanan digital. Targetnya 2024, jika Tuhan mengizinkan, insya Allah seluruh layanan BPN itu sudah berbasis digital. Jadi oleh sebab itu, Bapak, Ibu-ibu, masyarakat Indonesia yang punya tanah, saya pikir kita punya tanah lah, walaupun kecil gitu ya. Tetapi yang penting adalah bagaimana BPN bisa membantu melayani Bapak-bapak dengan lebih baik. Itu sasaran kami. Oke. Ya, percayalah bahwa Kementerian ATR sedang berproses menjadi lebih baik dan lebih baik untuk memenuhi harapan dan ekspektasi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih Sobat ATR BPN. Ingat, sehat selalu dan terus semangat dalam menjalankan tugas melayani masyarakat. Jangan lupa protokol kesehatannya terus untuk dilakukan. Pak Sofyan, terima kasih. Sehat selalu, sampai jumpa lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.